Hai Sobat Santap, berjumpa kembali dengan Titik Santap yang gak cuma menggugah selera makanmu, tapi juga punya cerita di baliknya. Gimana puasanya? Semoga lancar dan berkah ya. Karena sebentar lagi waktu berbuka, yuk kita hunting takjil di dekat Binus Anggrek. Nah, sekarang kita sudah sampai di TKP nih Sobat Santap. Pasar takjil ini berlokasi di Jalan Panjang Arteri Kelapa II. Kalau dari Binus Anggrek nih, kalian tinggal ikutin jalan aja. Tempat persisnya ada di sepanjang jalan keluar Haji Domang dan Anggrek. Gak sampai 7 menit loh dari Binus Anggrek. Di sini ada takjil apa aja ya? Yuk kita lihat. Wah, ternyata banyak ya variasi takjil di pasar ini. Ada gorengan, bubur sumsum, dimsum, asinan juhi, lemang tapai, aneka kue dan kek, atau penganan tradisional yang hanya ada di bulan Ramadan. Lalu nggak ketinggalan nih aneka minuman pelepas dahaga. Es buah, sup buah, jus, es teh, sari tebu, juga minuman ikonik teman berbuka, kolak, dan pisang ijo. Terletak di pinggir jalan, pasar takjil menjadi oase di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang sedang berpuasa. Pasar takjil yang cuma ada setahun sekali ini dinantikan juga oleh pemburu makanan yang tidak berpuasa. Tapi, tahukah Sobat Santap, takjil itu bukan tentang makanan loh. Fadly Rahman, penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia, menjelaskan jika takjil sebenarnya bukan merujuk pada kata benda seperti makanan. Dalam bahasa Arab, kata takjil memiliki arti menyegerakan. Maksudnya bersegera membatalkan puasa ketika waktunya tiba. Kata takjil bukanlah terminologi yang asing bagi kita, bukan? Terlebih di bulan suci Ramadan, kata takjil adalah kata pamungkas menjelang berbuka puasa. Sebab kata takjil seringkali dimaknai sebagai menu berbuka puasa. Namun tahukah Anda, secara etimologis, kata takjil berasal dari bahasa Arab yaitu takjil yang bermakna penyegeraan. Kemudian kata takjil dalam bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian lafal dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lema takjil memiliki dua makna. Pertama, takjil sebagai verba yang bermakna mempercepat berbuka puasa. Kemudian, lema takjil sebagai nomina bermakna menu berbuka puasa. Dalam kesehariannya, lema takjil seringkali digunakan sebagai nomina, yaitu menu untuk berbuka puasa. Nah, kira-kira makanan apa yang jadi favorit Sobat Santap untuk berbuka? Salah satu yang jadi favorit di sini adalah asinan juhi. Suku atau etnik Betawi adalah suku yang telah mendiami Jakarta selama ratusan tahun sejak kota ini bernama Batavia. Selama itu pula, mereka berinteraksi dengan suku lainnya seperti Tionghoa, Sunda, dan Jawa. Interaksi itu memperkaya kebudayaan Betawi, bahasa, adat istiadat, dan makanan. Rujak juhi atau kadang-kadang disebut juga sebagai mie juhi adalah suatu makanan yang menggunakan juhi sebagai bahan utamanya. Juhi merupakan cumi-cumi yang telah melalui proses fermentasi dan dikeringkan. Nama juhi sendiri diberikan oleh orang-orang Tiongkok yang menyukai jenis olahan ini. Selain itu, rujak juhi juga menggunakan bahan-bahan yang sehat serta alami. Bahan-bahan seperti kol, kentang, dan selada, juga timun menjadi bahan pelengkap makanan ini. Rujak juhi menggunakan bumbu atau saus sebagai penambah cita rasa. Yang membedakan dari rujak lainnya, rujak juhi tidak menggunakan saus yang diolah menggunakan gula Jawa dan cabai, melainkan saus kacang yang segar. Tidak ketinggalan juga kerupuk mie yang menjadi kudapan pelengkap pada kuliner khas tanah Betawi ini. Cita rasa asam, manis, dan gurih jadi kekhasan mie juhi ini, yang selalu dicari pada saat buka puasa tiba. Selain itu, keberadaan yang mulai langka di Jakarta menambah spesial rasa sepiring dari rujak juhi ini. Lamang tapai ialah paduan makanan berupa ketan atau lamang dan tapai ketan.
Biasanya, kedua makanan ini dimakan bersamaan untuk menghasilkan perpaduan rasa asam, manis, dan gurih yang nikmat. Lamang terbuat dari ketan yang diberi santan, gula, dan garam. Proses memasak lamang ini juga terbilang unik dengan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya serta cetakan bambu yang dilapisi dengan daun pisang. Kemudian diisi dengan bahan dasar lamang tersebut. Proses pembuatan lamang ini dimulai dengan mencuci dan meniriskan beras ketan, lalu mencampurnya dengan santan. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Bambu tersebut kemudian dibakar hingga beras ketan di dalamnya matang. Setelah matang, lamang pun siap disajikan. Proses memasak lamang ini memakan waktu kurang lebih 3-5 jam. Setelah dingin, lamang dikeluarkan dari bambu dan dipotong-potong, kemudian disajikan bersama dengan tape ketan hitam. Rasa gurih dari lamang dipadukan dengan tape yang manis, membuat makanan ini cocok disajikan saat berbuka puasa. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi yang disebut juga sebagai omeletnya orang Betawi. Kerak telur biasanya dijajakan oleh pedagang yang ada di pinggir jalan saat memperingati perayaan Hari Jadi Kota Jakarta. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerak telur ini yaitu beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi atau udang kering, dan parutan kelapa yang disangrai kering, serta bawang goreng, cabai merah, jahe, kencur, merica, garam, dan gula pasir sebagai bumbu pelengkapnya. Cara membuat makanan ini cukup unik karena tidak dimasak di atas kompor, melainkan dimasak di atas bara api. Pedagang kerak telur sesekali membalikkan wajan sambil mengipas-ngipas agar bara api tetap menyala. Aroma dan rasa dari kerak telur yang dimasak ini sangat menggugah selera, sehingga cocok untuk disantap saat buka puasa. Ramadan adalah momentum berbagi kebahagiaan. Di pasar kaget takjil sekitar kampus BINUS, kita bisa menemukan kebahagiaan berupa aneka macam takjil yang siap disantap. Ikuti terus channel ini supaya Sobat Santap tidak ketinggalan info kuliner dan cerita seru di baliknya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa!